Gejala awal yang dapat timbul pada perokok pasif yaitu pertama mata pedih, dua hidung beringus, tiga tekak yang serak, empat pening atau kepala menjadi pusing. Nah, apabila perokok pasif terus-menerus menekuni atau kebiasaannya, maka akan mempertinggi risiko gangguan kesehatan seperti kanker paru-paru, serangan jantung dan mati mendadak, bronkitis atau maupun kronis, emfisema, 5 flu dan alergi serta berbagai penyakit pada organ tubuh seperti yang Ibu sebutkan tadi. Oke. Bahan-bahan rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, setiap batang rokok yang mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh, 400 diantaranya bisa berefek racun, sedangkan 40 diantaranya bisa mengakibatkan kanker. Nah, yang Ibu sebutkan ini adalah bahan-bahan rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, kita tahu kan 4.000 jenis bahan kimia itu sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, 40 pula diantaranya bisa memicu kanker. Nikotin merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau adanya ketagihan dengan toleransi tinggi, yaitu semakin lama dikonsumsi semakin bertambah. Gejala-gejala ketagihan juga terjadi pada seseorang yang mulai berhenti merokok. Nah, memang pada awalnya nikotin dapat merangsang kerja otak, sehingga si perokok menjadi cerdas. Namun, apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka justru akan melemahkan kecerdasan otak kita sendiri. Nah, hal inilah yang diakibatkan oleh nikotin yang memacu produksi hormon adrenalin kita. Terpacunya produksi hormon ini akan menyebabkan denyut jantung lebih cepat dan jantung bekerja lebih kuat. Nah, perbedaan antara orang yang merokok dan tidak merokok itu seperti denyut jantung tadi. Yang mana kalau orang yang merokok itu denyut jantungnya itu semakin cepat, sementara orang yang tidak merokok itu dia jantungnya agak normal. Kedua, karbon monoksida atau CO. Nah, gas berbahaya ini seharusnya hanya ada dalam pembuangan asap kendaraan. Namun dengan adanya sumbangan dari para perokok, gas yang juga dapat berikatan kuat dengan hemoglobin darah ini menjadi lebih banyak di udara dan di dalam tubuh manusia. Dengan adanya karbon monoksida yang berikatan dengan hemoglobin darah, maka jantung seorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata menjadi oksigen lebih sedikit. Ini akan menyebabkan bertambahnya risiko penyakit jantung dan paru-paru, serta penyakit saluran nafas. Selain sesak nafas, batuk terus-menerus, stamina serta daya tahan tubuh si perokok juga berangsur-angsur akan menurun. Nah, terganggunya sistem peredaran darah normal, yaitu dengan adanya gas karbon monoksida pada darah, juga akan mengakibatkan rusaknya pembuluh darah sebagai distributor aliran darah. Nah, akan terdapat endapan-endapan lemak sehingga pembuluh darah akan tersumbat. Hal ini meningkatkan lagi risiko terkena serangan jantung ataupun yang tadi disebut dengan mati mendadak. Selanjutnya ada tar, yaitu tar biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Nah, tar itu saja bisa dimasukkan orang dalam kandungan rokok tadi. Bagaimana tidak bahayanya ya kan anak-anak ibu? Apabila terdapat pada tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan kanker. Beberapa contohnya adalah benzoaprine, nitrosamin, benaptilamin, dan nikel. Selanjutnya itu ada DDT atau diklorodivinil trichlororenata. DDT merupakan racun serangga yang biasanya digunakan untuk membunuh nyamuk, semut, atau kecoa. Aseton. Nah, aseton adalah zat yang digunakan untuk melunturkan cat. Biasanya dibayangkan bahayanya apabila zat ini berada dalam tubuh kita. Formaldehid atau lebih sering kita kenal sebagai zat formalin digunakan untuk mengawetkan mayat. Nah, itu pun termasuk kandungan dalam rokok tadi. Kadmium adalah bahan kimia yang biasanya terdapat pada acu atau aki kendaraan bermotor. Terus ada arsenik. Seperti DDT tadi, arsenik merupakan bahan kimia yang sering digunakan untuk membasmi serangga-serangga pengganggu. Biasanya kutu atau serangga sekelasnya akan mempan bila diberantas dengan arsenik ini. Nah, nyamuk aja mati apalagi kita ya kan anak-anak ibu. Terus ada amonia. Amonia merupakan bahan aktif yang terdapat dalam pembersih lantai. Terus ada polonium 210. Bahan ini merupakan salah satu zat radioaktif
yaitu zat yang mampu mengeluarkan radiasi aktif yang biasa menyebabkan perubahan struktur dan fungsi sel normal kita. Bahan-bahan radioaktif juga bisa menyebabkan kanker. Terus ada hidrogen selanida. Hidrogen selanida merupakan bahan yang digunakan sebagai racun dalam bentuk gas. Nah, terus ada vinil klorida. Zat ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik. Ada naftalena seperti DDT dan arsenik. Bahan ini terdapat pada obat-obat pembasmi serangga. Nah, terus selanjutnya ada penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Kebiasaan merokok tadi dapat menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Berikut beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Pertama ada rambut rontok. Nah, rokok memperlemah sistem kekebalan sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit yang menyebabkan rambut menjadi rontok, sariawan di mulut, dan lain-lain. Yang kedua ada katarak. Merokok dipercaya dapat memperburuk kondisi mata, yaitu memutihnya lensa mata yang menghalangi masuknya cahaya dan menyebabkan kebutaan. Nah, 40% terlebih terjadi pada perokok. Rokok dapat menyebabkan katarak dengan dua cara, yaitu cara mengiritasi mata dan dengan terlepasnya zat-zat kimia dalam paru yang oleh aliran darah dibawa sampai ke mata. Merokok dapat juga dihubungkan dengan degrasi muskular yang berhubungan dengan usia tua, yaitu retina yang disebut mucula. Mucula ini berfungsi untuk memfokuskan pusat penglihatan di dalam mata dan mengontrol kemampuan membaca, mengendarai mobil, mengenal wajah dan warna, dan melihat objek secara detail. Terus adanya kulit keriput. Merokok dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit karena rusaknya protein yang berguna untuk menjaga elastisitas kulit. Selanjutnya itu adanya hilangnya pendengaran. Nah, karena tembakau dapat menyebabkan timbulnya endapan pada dinding pembuluh darah sehingga menghambat